Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Destiswandari dengan NPM 24782004. Di sini saya akan membuat video hands-on paket tracer 934 yaitu Data Center Exploration Physical Mode ya. Nah, untuk objektifnya di sini yaitu yang pertama adalah explore the characteristic of a small data center. Part 2-nya sendiri adalah create a plan for expanding the current data center. Lalu part ketiganya configure the data center device to expand the capacity. Ini dimana bagian pertama ini kita akan menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Lalu untuk bagian keduanya yaitu membuat rencana ya, membuat plan untuk memperluas pusat data yang ada. Dan yang ke bagian ketiga itu adalah mengkonfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Nah, untuk background skenario nya sendiri, pusat data itu sering disebut sebagai otak suatu organisasi yang menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien ya, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Pusat data itu harus dibangun sedemikian rupa sehingga kita itu dapat menyediakan rangkaian produk dan layanannya secara aman dan efisien terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Nah, di sini itu ada banyak sistem berbeda yang terlibat dalam pembangunan pusat data. Tetapi untuk kegiatan ini kita akan hanya membahas komponen jaringan. Nah, pusat data itu dapat bervariasi ukurannya, mulai dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Berapapun ukurannya, pusat data itu harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih tangguh dan menggunakan redundansi untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal. Nah, ini tuh juga dapat melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi fisik dan untuk menggunakan teknologi seperti First Hop Redundancy Protocol atau FHRP dan agresi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Nah, dalam aktivitas paket tracer physical mode atau PTPM ini, sebagian besar perangkat di pusat data Toronto dan Seattle sudah terpasang dan terkonfigurasi. Kita ini baru saja dipekerjakan untuk meninjau penyebaran saat ini dan untuk memperluas kapasitas pusat data satu di Toronto. Jadi Jadi di sini itu ada Seattle, ada Winnipeg dan ada Toronto ya. Lalu masuk ke introduction di part pertama kita itu akan menjelajahi karakteristik pusat data kecil pada bagian 1. Keluar dulu sebentar. Sini. Sebentar. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Bagian 1 di sini kita itu akan explore the characteristic of small data center ya. Jadi kita akan menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Nah, pada bagian 1 ini kita akan menjelajah karakteristik pusat data atau DC yang ada. Nah, untuk step pertama kita ditanya how is the branch of physically connected to the data center, yang dimana bagaimana kantor cabang itu terhubung secara fisik ke pusat data. Nah, ini kita bisa zoom dulu ya. Kita bisa masuk ke Winnipeg, lalu kita klik brand office ini. Nah, bisa kita klik, lalu kita klik lagi, lalu nah ini ya. Jadi ini koneksi ke dari Winnipeg. Sebentar.
Jadi kantor cabang di Winnipeg itu terhubung ke pusat data di Seattle dan Toronto melalui tautan fiber redundan ya, fiber redundan secara spesifik. Nah, edge router itu di kantor cabang menghubungkan port FA020-nya. Mana sih? Nah, FA20-nya ke port FA05 dari DCA1 router di Toronto. Nah, demikian pula di edge router itu menghubungkan port FA30-nya ke port FA05 dari DCA2 router di Seattle. Nah, pengaturan ini juga itu memastikan koneksi memastikan koneksi yang andal dan redundan antara kantor cabang dan kedua pusat data, meminimalkan potensi di titik kegagalan. Lalu kita back lagi, kita kecilin ya. Ini kalau abis kita masuk ke situ di laptop saya kayaknya sangat nggak ngangkat dan dia nggak bisa geser. Oke, kita lanjut aja. Yang kedua itu what logical configuration in the brand office provider redundancy. Kita keluar dulu karena ini kita bisa membuka lagi nggak sih? Kita zoom lagi aja ya. Kita masuk ke brand office, kita masuk lagi. Lalu untuk pertanyaan kedua itu berarti konfigurasi logis apa di kantor cabang yang menyediakan redundancy. Jadi kita klik aja, coba kita ke ini, kita ke CLI, lalu kita Nah, jadi untuk memastikan redundancy, edge router itu menggunakan floating static routes ya. Nah, jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1 lalu DC1 jalurnya, nah itu akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya, jika tautan utama dari DC2 gagal, nah itu tuh akan dialihkan ke DC1. Ini ya. Ini IP rootnya ini, lalu ini ya. Oke. Lalu selanjutnya yang C, how is data center 1 connect to data center 2. Bagaimana data center 1 itu terhubung ke data center 2. Ini kita back. Ini tapi nggak bisa kita geser ya. Sama sih digeser. Bisa nih. Ya bisa ya. Nah, ini bisa ya. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga itu how is data center connect to data center 2. Dia itu menggunakan kabel ini ya. Duh, gimana sih mencetnya? Nah, jadi dia menggunakan data center 1 dan data center 2 itu terhubung melalui tautan fiber redundan antara router DCA1A yang terhubung ke router DCA2 dan router DCA1B terhubung ke router DC2B. Nah, untuk yang keempat ini, how are the devices in data center 1 physical organized. Nah, bagaimana perangkat di pusat data 1 itu diatur secara fisik. Jadi kita kalau data center 1 itu ada di shuttle ya. Kita bisa sini, kita bisa gedein dulu. Ini data center 2. Ini data center 2.
geser dia. Oke, sebentar ya. Dia nggak bisa digeser, kita close dulu. Ini nggak tahu kenapa dia tuh nggak bisa digeser, dia nge-lag, jadi kayaknya laptop saya nggak ngangkat ya. Kita masuk lagi ke sini, kita masuk ke 934. Sebentar ya, karena laptop saya jangan dulu. Nah, kita lanjut aja ya. Tadi kita di uh, uh, ini ya, how are the devices in data center 1 physical organizer. Nah, untuk data center 1 itu ada di Toronto. Kita gedein aja, terus kita mana sih data center 1. Nah, ini ya, kita buka aja. Nah, untuk jawabannya sendiri itu perangkat ini tuh diatur dengan secara sangat logis ya, yang pasti. Nih. Wow. Ini diatur secara logis dalam rak redundan, sehingga jika ada rak yang gagal atau rak redundan itu dapat mengkompensasinya. Salah satu fitur desain utama dari pusat data ini adalah standarisasi tata letak peralatan, sehingga kita itu memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatan. Lalu yang kedua, the data center 2 equipment layout differ from data 1, yang dimana apakah tata letak peralatan pusat data 2 berbeda dari pusat data 1? Jawabannya itu enggak, karena pusat data 2 itu mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatan. Lalu yang ke F, why is the physical organization of the data center device important? Mengapa sih organisasi fisik perangkat pusat data itu penting? Yang pertama, karena tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten itu akan membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data. Desain peralatan yang logis mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Lalu step kedua yaitu explore the naming and addressing convention in both data center 1 and data center 2.
How are the device name is the data center, yang dimana bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data. Hint rack is above as R and server is above as S. Kita zoom dulu ya. Nge-lag ya, sangat-sangat nge-lag Cisco-nya. Jadi jawabannya itu karena penamaan perangkat di pusat data itu didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Lalu yang ke B, how are the device addressed in data center? Bagaimana perangkat-perangkat pusat data diberi alamat? Nah, pengelamatan perangkat secara logis itu didasarkan pada lokasi fisiknya. Misalnya kayak server di rak 1 sampai 4. Nah, ini di rak 1 sampai 4 memiliki nomor rak dan posisi bagian dari alamat IP atau oktet ketiga, sehingga lokasi servernya itu dapat dengan mudah diidentifikasi. Contohnya, kita kayak 172.16.21 itu untuk mengidentifikasi yang ada di rak 1 ya. Mana sih rak 1? Nah, ini yang ada di rak 1. Lalu posisi yang kedua itu ada 172.16.241 untuk mengidentifikasi di rak posisi rak 2 dan posisi 4. Nah, rak 0 itu adalah rak serbaguna yang berfungsi sebagai gardu jaringan server di sana yang mengikuti skema pengelamatan yang sedikit berbeda untuk mengakomodasi peralatan jaringan yang dibutuhkan. Jadi untuk rak 0 ini itu tuh sebagai gardu jaringan servernya ya. Lalu yang ketiga yaitu why is the naming and addressing of data center device important? Mengapa penamaan pengelamatan perangkat pusat data itu penting? Karena fleksibilitas ya, pemecahan masalah dan manajemen pusat data itu ditingkatkan oleh tata letak logis nama dan alamat perangkat serta penempatan fisik perangkat. Nah, skema penamaan dan pengelamatan logis itu tuh memungkinkan pertumbuhan di masa-masa mendatang dan tidak membatasi fleksibilitas pusat data secara berlebihan. Lalu step ketiga itu adalah explore data center redundant layer 2 teknologi, yaitu jelajahi teknologi redundansi layer 2 pusat data. Periksa periksa mana sih? Nih. Ini nih. Periksa examine DC1RO switch A and DC1RO switch B. Ini ya, berarti ini ya. Terus di sini navigate to data center 1 server room in Toronto. Navigasi ke ruang server pusat data 1 di Toronto. Dari rak 0 klik DC1RO switch A. Kita klik aja. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Terus kita disuruh buka yang ke B juga. Atur jendela berdampingan untuk apa? Lanjut aja kita yang ke B ya. What is technology to provide redundancy and stability? Teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya? Switch tersebut itu menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP ya. Sebentar. Ini kita ini ya. Kita masuk ke sini berarti. So, Ether channel. Kita masuk ke
show ether channel ya. Show ether channel. Nah, di sini menggunakan protokol LACP ya. Lalu selanjutnya yaitu what is the purpose of this technology? Apa sih tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini tuh memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi bersama sebagai terang logis. Nah, ini juga menggabungkan bandwidth tautan tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisik mengalami kegagalan. Lalu selanjutnya what is the total bandwidth over port channel? Kita bisa cek lagi ya. Show interface dengan cara show interface port channel 1. Nah, totalnya sendiri itu apa tuh namanya, ether channel itu menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logisnya ya, yang dimana dalam hal ini tuh dua tautan 1000 Mbps digabungkan menjadi bundle ether channel 100 Mbps menjadi bundle ether channel 200 Mbps. Nih, ini ya 100 Mbps. Lalu selanjutnya itu what will happen if the fast ethernet 01 port on DC1 RO switch A fails and why? Mana sih tadi? Mana sih? Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika port fast ethernet 01 pada switch DC1 RO0 mengalami kegagalan dan mengapa? Nah, jawabannya itu jika port FA01 pada switch DC RO0 mengalami kegagalan, koneksi ke switch DC1 itu akan tetap aktif menggunakan tautan lain ya, seperti yang udah dijelasin tadi. Tautan lain dalam bundle FA02 pada switch DC1 RO0A. Lalu selanjutnya itu ada kita ke step 4. Nah, step 4 itu ada examine the DC1A router and DC1B router, yaitu periksa DCA1 router dan DC1B router dari rak ini udah ya. Iya ini. Sama aja ya, navigate to the data center 1 from ini udah belum sih? Yang ini sorry. Yang ini ya, explore data center redundant layer 3 teknologi. From rack 0, klik DCA1 router, klik tab and DC1B router, klik tab. Ini suruh berdampingan jendelanya. Lalu selanjutnya di sini ada what technology is used to provide redundancy and stability in their configuration. Nah, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya? Nah, di sini itu kita bisa lihat lagi. Kita ke DC1A ya, bukan DC1. Aduh udah nggak apa-apa. DC1A router. Ngelak banget aduh. DC tadi apa sih? DC
DC10RO ini kan mana kan kok salah. Bentar. So standby salah. Untuk ngeceknya apa ya ini? Kerap banget sih. Kerap nol. Klik DC1A. Ini DC1A kan? Oh ini. Tapi router ya. Kok salah ya di sini? Standby. DC1. Router ini switch router yang ini sorry ya salah DC1A router ya, saya bukannya switch. And kita show stand. Nah jawabannya itu di sini router pusat data itu dikonfigurasi menggunakan FHRP ya, menggunakan FHRP yang disebut dengan host standby routing protocol atau HSRP. Nah. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu ada what is the purpose of the technology? Apa tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini tuh digunakan untuk menyediakan gateway default redundant jika sebagai dari infrastruktur fisik itu mengalami kegagalan. Lalu which router and interface will be used as the default gateway for the 172.16.00/16 network and why? Nah, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 172.16.00/16 dan mengapa? Nah, jawabannya itu adalah gateway default untuk jaringan 17.16.00/16 adalah 17.16.025.4 karena HSRP yang dikonfigurasi dengan prioritas 1 pada interface DCA1 router FA00 sehingga menjadi antarmuka aktif. DC1B router itu FA00 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga menjadi antarmuka siaga. Interface siaga, sorry. Lalu selanjutnya, which router and interface will be as the default gateway for the 10.16.00/16? Nah, jawabannya itu gateway default untuk jaringan 10.16.00/16 adalah 10.16.025.4 ya. Karena HSRP dikonfigurasi dengan prioritas 100 antarmuka di
DC1B router FA10 sehingga menjadi antarmuka aktif. DC1A router FA01 itu dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga berada dalam interface siaga. Oke, selanjutnya itu kita ke part 2, yaitu membuat plan untuk memperluas pusat data yang ada. Di bagian 2 ini kita akan membuat rencana untuk menambahkan rak peralatan baru ke pusat yang ada. Nah, untuk langkah pertama itu kita tentukan peralatan apa yang dibutuhkan untuk menambahkan satu rak peralatan baru ke data center 1 dan data center 2. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan tinjauan kita terhadap dua pusat data yang ada di bagian 1, kita itu harus menentukan peralatan yang dibutuhkan untuk menambahkan rak peralatan baru ke pusat data 1. Saat meningkatkan skala infrastruktur pembangunan pusat data, penting untuk menstandarisasi konstruksi dan konfigurasi sebisa mungkin. Lalu ada pertanyaan lagi, what new switch are required, how should they be connect, what should their names be? Nah, jawabannya itu switch baru apa yang dibutuhkan, bagaimana cara menghubungkannya, apa nama switch tersebut. Nah, di sini itu ada rak peralatan saat semuanya itu terdiri dari 2 switch ya. Bisa geser nggak ini? Nah, di rak 5 ini ada 2 switch. Nanti ada switch 1 dan ada switch Cisco 2960 yang terhubung ke master switch di rak 0. Untuk konsistensi diberi nama switch tersebut diberi nama DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Nah, lalu bentar. Switch ini terhubung kembali ke DC1 master switch A dan DC1 master switch B masing-masing. Lalu ada yang kedua, itu ada pertanyaan, how are the R5 switch connect to the R0 switch? Lalu bagaimana switch R5 terhubung ke switch R0? Nah, port FA01 dan FA02 pada DC1R5 switch A itu bakalan terhubung ke port FA023 ya, dan FA024 pada DC1 master switch A. Nah, port FA01 dan FA02 pada DC1R5 switch B terhubung ke port FA023 dan FA024 pada DC1 master switch B. Nah, link ini itu dari DC1R5 switch A ke R0 master switch A digabungkan, dan tautan dari DC1R5 switch B ke R0 master switch B digabungkan menggunakan bundle LACP Ether channel. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, how many server should be added to rak 5, how should the configure and with that address? Nah, untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada, total 6 server harus ditambahkan ke rak 5. Server-server ini harus memiliki 2 NIC FA yang terpasang. FA0 harus dikonfigurasi dengan alamat 172.16.RS1/16 DG172.16.0254 dan alamat DNS 172.16.11. FA1 itu harus dikonfigurasi dengan alamat 10.16 RS1/16, alamat default gateway 10.16.0254 dan alamat DNS 10.16.11. R itu rak 5 dan S itu server 1 sampai 6 ya. Lalu ada pertanyaan lagi, how should the server be connect to the network? Bagaimana server harus dihubungkan ke jaringan? Nah, untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada, R5 S1 F6 FA0 itu harus dihubungkan ke DC1R5 switch A FA0 13 sampai 23 dan R5 S1 6 FA1 itu harus dihubungkan ke DC1R5 switch B FA0/13 sampai 23. Lalu ada pertanyaan lagi, how should the service be connect how would the above information change for adding a new rak to DC2?
Nah, bagaimana informasi di atas akan berubah jika menambahkan rak baru ke DC2? DC2 nama perangkat harus berisi DC2 bukan DC1 dan alamat itu berubah menjadi 17230RS1/16 dengan DG172 300254 dan 1030RS1/16. Lalu langsung aja di sini part ketiga ya, configure the data center device to expand the data center capacity. Nah, pada bagian 3 ini kita akan memasang dan mengonfigurasi peralatan rak baru di DC1 Toronto. Gunakan informasi dari bagian 2 untuk detail spesifiknya. Yang pertama, kita itu langkah 1 itu pasang peralatan yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kita itu seret 2 switch. Aduh, kecilin dulu deh kayaknya nih. Agak nge-lag ya. Switch. Nah ya. Kita geser dulu. Kita taruh dulu di sini ya biar nggak susah. Nge-lag ya. Kita geser switch 5. Lag banget ya. Ini kita pindahin ke atas. Not responding ya dia. Nah, lalu di sini kita disuruh klik seret 6 server ke rak 5 ya. Aduh, sebentar, not responding dia. 6 server berarti kita seret. Aduh. Kita seret dulu. Bisa sih. Dia not responding ya. Kita seret lagi. Not responding. Kita taruh di sini lagi. Kita pindahin lagi ya. Agak ngelak ya dia. Dan ke sini.
sangat-sangat ngelak. Dia harus pelan-pelan dan harus sabar. Satu lagi ya. Terus kita tambahin lagi satu lagi ya ini. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita itu klik the first server in rak 5 ini ya. Kita ubah nama-namanya. Oke, kita kita masuk ke ini, masukkan interface PT host NM1CFE ke dalam slot yang tersedia dan kita hidupkan daya untuk server 1. Oke, kita masuk. Lalu kita ke 2 ini ini ya, 1 CFE ini. Terus kita masukkan ke sini. Lama banget ya nambahinnya doang. Nah, udah. Terus jangan lupa kita hidupkan. Oke. Terus di sini kita klik tab konfigurasi, config, lalu kita ubah namanya itu jadi DC bisa dihapus. Terasa ya. Dia agak ngelak ya, DC.
satu. Tuh kan dia ngasih nama pun not responding. Oke. Bisa. Mungkin saya cukupkan dulu ya hands on saya, karena laptop saya untuk 934 itu sangat-sangat tidak ngangkat. Jadi mohon maaf. Mungkin saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.